Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 3A akan memaparkan materi tentang manajemen peserta didik. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Cucun Sunaiksi, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengelolaan pendidikan. Selanjutnya kita akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Ayu Anissa Oktaevi, kemudian saya sendiri Imah Halimah, Nuza Firanti, dan Siti Nurjana. Dalam presentasi kali ini kami akan memaparkan beberapa indikator pembahasan penting terkait manajemen peserta didik yang meliputi konsep dasar peserta didik, konsep dasar manajemen peserta didik, ruang lingkup manajemen peserta didik, dan layanan khusus penunjang kegiatan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman bagi kita semua. Baik, dilanjutkan kepada pematerian yang pertama, yaitu konsep dasar peserta didik yang akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama ada konsep dasar peserta didik. Seseorang yang terdaftar dalam suatu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non-akademik melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan dinamakan peserta didik. Peserta didik mempunyai peran sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, tidak adanya peserta didik, maka tidak ada kegiatan dan tujuan yang akan dicapai dalam sekolah tersebut. Peserta didik tidak lagi menjadi makhluk yang menjadi objek, tetapi sebagai subjek otonom, memiliki motivasi, hasrat, ambisi, cita-cita, dan perasaan emosional. Sehingga pendidik perlu memahami ciri khas peserta didik, yaitu memiliki potensi fisik dan psikis yang khas. Individu yang sedang berkembang membutuhkan pembimbingan person dan perlakuan manusiawi, dan memiliki kemampuan untuk mandiri. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai konsep dasar manajemen peserta didik. Penyelenggaraan pendidikan dapat terjadi karena adanya komponen yang saling berkaitan untuk membentuk suatu sistem pendidikan itu sendiri. Salah satu komponen pendidikan tersebut adalah peserta didik. Untuk mencapai tujuan pendidikan, diperlukan manajemen yang efektif untuk mengelola peserta didik, yaitu disebut dengan manajemen peserta didik. Berdasarkan asal katanya, manajemen peserta didik merupakan penggabungan dari kata manajemen dan peserta didik. Manajemen berasal dari bahasa Latin, Prancis, dan Italia, yaitu manus, mano, dan juga manage, yang berarti melatih kuda agar dapat melangkah dan menari seperti yang dikehendaki pelatihnya. Sedangkan peserta didik adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga pendidikan. Dapat digabungkan bahwa manajemen peserta didik merupakan serangkaian layanan yang berfokus pada pengaturan, pengawasan, dan layanan bagi peserta didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Layanan ini dirancang dan diterapkan sejak peserta didik masuk ke dalam lembaga pendidikan sampai dengan peserta didik dinyatakan lulus dari lembaga pendidikan tersebut. Tujuan manajemen peserta didik adalah untuk menata dan mengatur kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik. Hal ini bertujuan untuk memperlancar proses belajar mengajar dan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan merupakan tahap untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai. Dengan sebuah perencanaan, aktivitas dalam pendidikan akan tersusun dengan baik sejak anak tersebut masuk sampai anak tersebut lulus. Kegiatan yang harus dilakukan dalam perencanaan antara lain yang pertama adalah analisis kebutuhan. Jadi, sekolah menentukan kebutuhan seperti menentukan jumlah siswa yang diterima dengan rasio perbandingan jumlah kelas. Kemudian, menyiapkan tenaga pendidik, minat bakat, dan sarana prasarana.
Yang kedua adalah rekrutmen, yaitu pencarian calon peserta didik. Sekolah bisa membuat panitia PPDB untuk mengatur rekrutmen ini. Yang ketiga adalah seleksi peserta didik. Jadi sekolah melakukan seleksi apakah peserta didik yang daftar itu bisa diterima atau ditolak berdasarkan kriteria yang berlaku. Yang selanjutnya adalah orientasi. Orientasi itu merupakan pengenalan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, baik lingkungan fisiknya maupun lingkungan sosialnya, sehingga peserta didik akan mudah untuk beradaptasi nantinya. Yang selanjutnya adalah penempatan. Peserta didik dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuan, umur, bakat, minat, dan sebagainya. Kemudian pencatatan dan pelaporan. Pencatatan itu dilakukan sejak peserta didik diterima agar bimbingan bisa dilakukan secara optimal. Ruang lingkup yang kedua yaitu pembinaan peserta didik. Keberhasilan dan kemajuan belajar peserta didik serta prestasi yang ditempuh memerlukan data otentik yang dapat dipercaya serta memiliki keabsahan. Dalam pembinaan peserta didik ini, sekolah dapat menyalurkan minat dan bakat peserta didik melalui ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini dapat menampung dan menyalurkan serta mengembangkan kreativitas peserta didik. Yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai prestasi peserta didik dengan patokan-patokan tertentu. Kemudian dengan evaluasi, guru dapat menilai apakah metode belajar dan mengajar sudah digunakan dengan baik atau belum. Nah, evaluasi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah tes, seperti tes formatif, kemudian sumatif, dan yang kedua adalah remedial. Yang keempat adalah mutasi peserta didik. Mutasi itu diartikan sebagai proses perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah. Layanan khusus penunjang kegiatan. Layanan khusus di sekolah adalah fasilitas pendukung yang membantu proses belajar mengajar agar berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Tujuannya adalah memastikan siswa dalam kondisi optimal, baik secara fisik maupun mental. Berikut adalah jenis layanan khusus di sekolah. Yang pertama ada layanan bimbingan dan konseling. Layanan ini membantu siswa mengenali diri, lingkungan, dan merencanakan masa depan. Bimbingan ini mendukung siswa dalam beradaptasi, mengatasi kesulitan belajar, dan mengembangkan potensi mereka. Yang kedua ada layanan kesehatan atau UKS. Layanan kesehatan menjaga dan meningkatkan kesehatan siswa melalui pemeriksaan rutin, edukasi kebersihan, dan pertolongan pertama. Dengan layanan ini, siswa dapat tumbuh sehat di lingkungan yang aman. Yang ketiga ada layanan kantin. Kantin menyediakan makanan sehat bagi siswa sehingga memastikan asupan gizi yang cukup untuk menunjang aktivitas belajar dan mengurangi resiko siswa mencari makanan di luar sekolah. Kemudian yang keempat ada layanan perpustakaan. Perpustakaan menjadi sumber informasi dan pembelajaran, mendorong minat baca, serta membantu siswa mengakses materi pembelajaran yang mereka butuhkan untuk mengembangkan keterampilan literasi. Yang kelima, ada layanan laboratorium. Laboratorium memberikan pengalaman belajar langsung melalui eksperimen, terutama di bidang sains. Hal ini menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dan mendukung pemahaman materi secara lebih mendalam. Yang keenam, layanan transportasi. Transportasi disediakan bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah untuk memudahkan akses. Layanan ini menjamin keamanan, kenyamanan, dan kelancaran siswa dalam perjalanan menuju sekolah. Yang ketujuh, ada layanan asrama. Bagi siswa yang berasal dari daerah jauh, asrama menyediakan tempat tinggal yang nyaman, mendukung kemandirian, dan membantu mereka berinteraksi dengan teman sebaya. Dengan adanya layanan-layanan ini, sekolah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Baik, dari pemaparan yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen peserta didik adalah serangkaian layanan yang berfokus pada pengaturan, pengawasan, dan layanan bagi peserta didik, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ruang lingkupnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan mutasi. Pada umumnya, layanan khusus penunjang kegiatan memiliki beberapa layanan, seperti bimbingan dan konseling, kesehatan,
kantin, perpustakaan, kemudian laboratorium, transportasi, dan asrama. Pemaparan materi telah selesai, sekarang kami buka sesi tanya jawab. Kami persilahkan rekan-rekan sekalian untuk bertanya atau memberikan tanggapan terkait materi yang telah disampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi rekan-rekan dalam diskusi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas.